Halo semuanya, nama gue Gidia. Di sini podcastnya Anak Ikom hadir untuk nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Iya nih, bener banget. Kenalin semuanya, nama aku Hana. Tapi nih sebelum kita lebih dalam ngobrolin apa yang bakal kita bahas, gue mau memperkenalkan dulu siapa aja sih yang bakal seru-seruan bareng kita pada podcast kali ini. Kenal maka tak sayang, nama aku Caca dan pastinya akan ada orang lainnya yang akan mandu podcast ini bareng-bareng. Jadi gak cuma kita bertiga tentunya. Oke, seperti yang udah disampaikan sama Caca tadi, di sini nama gue Ridwan, tapi biasa dipanggil Duan. Tapi kalian semua bebas sebenarnya mau manggil gue apa. Oke, mungkin Nadira bisa lanjut aja. Oke, halo teman-teman semua, nama gue Nadira, salam kenal semua ya, enjoy ya untuk dengerin podcastnya Anak Ikom kali ini, karena pastinya menarik banget loh. Kalau dilihat-lihat, kayaknya teman-teman udah nggak sabar dengerin podcast kali ini. Tapi gue masih harus perkenalan dulu nih. Nama lengkap gue Aprian Dwi Julianto, biasa dipanggil Aprian. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya perkenalin nama gue Rudit. Nah, pada kesempatan kali ini nggak usah berlama-lama lagi lah ya. Kita udah saling kenal sebelumnya. Langsung aja. So, enjoy this podcast. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apaan sih Han? Terus siapa sih narasumber keren kita yang bakal sharing-sharing hari ini? Nah, jadi pada malam hari ini, di sini kita bakal bahas tentang budaya. Jadi, sebenarnya kita bakal bahas tentang sudut pandang generasi milenial, yaitu kita-kita nih, terhadap budaya. Iya nih, karena kita tahu di mana generasi milenial kayak kita ini hidup bersanding dengan perkembangan teknologi yang makin pesat. Ya betul banget, dan pastinya perkembangan teknologi itu akan berdampak kepada diri kita dan dalam memahaminya suatu budaya. Nah, mungkin contoh nyatanya itu kalau dulu nih untuk cari tahu tentang budaya tuh agak susah ya, dan pastinya tuh terbatas gitu. Tapi pastinya untuk saat ini bukan suatu masalah besar lagi gitu ya. Tapi di satu sisi, menurut gue, pasti ada yang namanya positif dan negatif. Bahkan, sisi negatif akan kentara banget kalau seseorang tuh tidak memahami budaya tersebut gitu loh. Dan otomatis, pandangan tersebut akan salah arah dalam melihat suatu budaya. Iya, betul banget nih. Nah, di sini kita bakal berbincang-bincang sama dua orang narasumber, yaitu mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Udayana Bali, yang bakal sharing mengenai pandangan dan juga hal yang pernah mereka rasakan. Baik, langsung saja. Mungkin boleh dari Liana dan juga Kak Carol. Nanti bisa dilanjutin seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Priliana. Aku mahasiswa dari Universitas Udayana, jurusan pariwisata, prodi industri perjalanan wisata. Salam kenal ya. Halo, salam kenal. Salam kenal Liana. Ya. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Carol. Aku juga mahasiswa dari Universitas Udayana. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Halo Kak Carol. Salam kenal Kak Carol. Kenal Kak Carol. Wah, keren juga Kak Carol ya. Kita ternyata sama ya jurusannya ya, ilmu komunikasi ya Kak ya. Wah, sama kalian juga yang komunikasi ya. Oke nih. Oke, kita mulai aja kali ya. Halo Liana, apa kabar? Baik? Halo Nadira, baik banget. Nadira gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Liana. Sehat-sehat terus Liana ya. Iya, Nadira juga, teman-teman juga jaga kesehatan ya. Oh ya, tuh teman-teman. Amin, amin. Oke Liana, kita mulai aja kali ya. Gini nih Liana. Boleh. Liana itu kan punya latar belakang sebagai mahasiswa pariwisata. Nah, terus tuh menurut Liana tuh gimana sih? Budaya tuh apa sih? Dan apa ada contoh budaya yang masih dilakukan, entah itu di keluarga Liana atau di Liana sendiri? Oke, jadi menurut aku budaya itu apa? Budaya itu kayak suatu perilaku atau tindakan yang dari dulu kala maupun kayak sebelum kita lahir itu pasti sudah terjadi baik di lingkungan kecil seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan besar kayak gereja gitu-gitu. Nah, untuk budaya sendiri yang aku alami dalam kehidupan aku,
Contohnya dalam lingkungan keluarga itu, untuk beberapa tahun ini budaya berdoa. Setiap hari kita berdoa. Sebelum itu, jujur setiap malam tuh kayak gak ada doa, tapi kayak tiba-tiba 3 tahun belakangan ini tuh jadi budaya baru kami adalah berdoa tiap malam gitu, maupun ada acara apa atau enggak kayak ada suatu kejadian apa gitu, pasti selalu berdoa, selalu bersyukur setiap harinya. Nah, untuk budaya lagi, di lingkungan keluarga aku tuh kita masih memudayakan bahasa daerah. Kebetulan aku dari Flores, Nusa Tenggara Timur, dan orang tua aku, mama papa aku juga berasal dari Flores, jadi kita diajarin untuk bisa berbicara bahasa daerah gitu. Dan puji Tuhan kayak adik-adik aku, kakak-kakak aku semuanya tuh mengerti, jadi kayak di rumah tuh kita masih bisa berbicara sehari-hari tuh pakai bahasa daerah, seperti itu. Seperti itu sih aku bisa jawabnya, Nadira. Oh, berarti dari Liana itu lebih ke ada budaya agamanya tuh lebih kental banget gitu ya, mulai dari berdoa, gereja gitu-gitu ya. Iya, kalau untuk berdoa dan pastinya kayak lebih aktif dalam lingkungan gereja itu harus banget dan pasti. Kalau nggak, misalnya kayak aku kan sekarang di Bali nih, baru tuh kayak intinya pertama itu budaya aku adalah agama aku tuh harus banget, kayak lingkungan gereja aku tuh nomor pertama datang ke Bali itu harus cari orang gereja, jadi biar nggak lupa sama Tuhan dan tetap jalan lurus gitu. Intinya agama aku tuh kuat banget sih di keluarga. Nah, tadi Kaliana udah ngasih pandangan nih. Sekarang mau nanya lagi ke Kaliana. Menurut Kaliana, tentang budaya, kalau budaya itu yang seperti Kaliana bilang tadi, tentang perilaku atau tindakan yang seperti Kaliana bilang juga tadi, dalam berdoa atau dalam tutur kata di tempat Kaliana ya. Menurut Kaliana, dalam perkembangan teknologi, hal tentang budaya akan jadi lebih sensitif dan bisa menimbulkan konflik. Ada nggak sih pendapat Kaliana tentang hal yang harus dilakuin sebagai antisipasi supaya menghindari timbulnya konflik? Kembali lagi dari kita masing-masing, budayanya itu kita mau tetap budaya yang cerdas atau budaya yang masih biasa-biasa saja gitu. Kalau masih biasa-biasa aja, kita nggak bisa maju terus kan dari pribadi kita itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita pengen orang yang cerdas, orang yang cepat tanggap, orang yang cepat memahami, kita harus mengikuti budaya teknologi itu. Jadi semakin canggih internet atau budaya pun, jadi kembali lagi ke masing-masing manusianya. Nah, kalau aku Caca, dan di sini aku mau nanyain tentang kayak harapan dan himbauan yang misalkan kamu mau sampaikan kepada teman-teman generasi zaman sekarang supaya mereka dapat menghormati dan juga melestarikan budaya yang ada. Dimulai mungkin dari contoh-contoh yang kecil gitu. Menurut aku, himbauan atau kayak pesan gitu bagi kita semua, bagi teman-teman juga nih ya, teman-teman yang di dalam podcast ini, untuk Kak Carol juga, kayak budaya itu sesuatu yang harus kita ikuti, baik budaya perilaku, mau budaya kehidupan sehari-hari, mau budaya internasional, mau budaya nasional, itu sesuatu perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mungkin kita lepas gitu loh dari kehidupan sehari-hari kita. Pasti budaya itu akan melekat dalam kegiatan kita sehari-hari beraktivitas seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita, pinter-pinternya manusia, pinter-pinternya anak muda, pinter-pinternya orang dewasa menggunakan budaya itu. Harus pinter-pinter mana nih yang nggak boleh aku bawa budayanya dan mana nih yang boleh, seperti itu. Kak Carol, sehat Kak Carol? Halo. Sehat Kak? Sehat. Gimana kabarnya Apri dan teman-teman semua? Semoga sehat juga ya. Amin. Alhamdulillah sehat Kak. Kak, saya mau nanya nih Kak. Nah, kita kan udah tahu nih, di luar negeri itu beda banget dengan budaya ya, dengan di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, waktu kakak pertama kali itu gimana sih perasaannya Kak? Oke, jadi waktu pertama kali ya, sebenarnya mungkin aku harus recall lagi sih, karena kayak it has been sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya waktu pas pertama kali datang, tentunya selain sangat bersyukur karena itu kemarin itu sangat-sangat kompetitif dan kayak panjang banget proses yang harus dilewatin sampai akhirnya bisa kepilih. Tapi waktu nyampe di sana, selain bersyukur juga sangat overwhelmed ya, kayak terlalu kayak banyak banget yang harus
dihadapi di hari pertama. Mungkin yang pertama kali aku sadarin itu orang-orang di sana lebih touchy ya dibanding sama orang-orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya, karena mungkin di sana itu physical touch itu lebih umum sebagai digunakan sebagai apa ya, contoh untuk cara untuk showing affection. Jadi physical touch itu juga lebih di embrace, sedangkan di Indonesia kan nggak, paling orang ketemu ya salam atau cipika-cipiki gitu kalau udah deket banget. Nah ini kalau baru kenal udah peluk-peluk aja gitu. So itu aku jadi kayak oh ternyata di sini gini toh. And selain itu apa ya, selain ada suatu hal yang aku find suka, tapi ada juga hal yang menurut aku oh wow ini butuh effort ya. Nah salah satunya itu adalah waktu aku baru masuk sekolah nih, karena kan nyampe di sana aku jadi siswa SMA kelas 12 dan bener-bener mulai dari nol gitu ya, jadi kayak anak baru, anak pindahan. Dan bukan cuma pindah SMA, pindah luar kota gitu atau pindah luar pulau, tapi pindah ke luar negeri yang bahasanya harus harus dibiasain dari awal. Dan aku nyadar gila nih orang ngomong cepet-cepet banget ya, jadi kayak itu sih yang effortnya cukup besar. Aku harus belajar. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya Kak Carol udah cerita-cerita gimana strugglingnya Kak Carol waktu harus beradaptasi di lingkungan yang baru, dengan suasana yang baru, dan juga bahasa yang baru pastinya. Nah, di sini kalau kegiatan exchange sendiri itu kan pasti ada yang namanya pertukaran budaya. Ada pasti budaya yang Kak Carol perkenalkan ke mereka, terus kenapa Kak Carol memperkenalkan budaya itu gitu? Ada alasan tersendiri kah? Dan juga respon mereka saat Kak Carol memperkenalkan itu tuh kayak gimana? Misalnya Kak Carol memakai batik kah? Atau Kak Carol memperkenalkan tarian-tariannya kah? Atau seperti apa? Aku juga ngebawain tarian dari Dayak nih, tarian Dayak gitu. Dan kenapa sih aku ngambil tarian Dayak? Aku sampai nampilin, sampai bawa kostumnya, sampai pakai bulu-bulu burung enggangnya juga, yang palsu of course, ke sana. Itu tuh kenapa I chose that? Itu karena although aku bukan orang Dayak, tapi aku tuh lahir dan besar di tanah Kalimantan gitu loh. And this land, karena kebetulan aku lagi di Kalimantan, this is the only land I see as my home gitu loh. Aku lihat respon teman-teman tuh sangat excited ya, ngelihat aku membawain tarian itu. Bahkan ada yang minta diajarin dan aku ikut ajarin. Aku let them use the feathers, bulu-bulu burungnya untuk narik itu. Oke, itu menarik banget. Langsung aja nih, saya mau tanya, ada nggak sih momen di mana Kak Carol punya pandangan terhadap budaya negara yang Kak Carol datangi saat student exchange atau negara di mana student exchange itu berlangsung, tetapi nggak sesuai sama apa yang Kak Carol pikirin? Ada nggak sih pengalaman yang Kak Carol bisa ceritain ke kita? Oh, boleh, banyak banget sebenarnya, mungkin bisa sampai besok tapi aku bakal singkat ya. Jadi Okay. Benar sih, karena aku exchange di Amerika juga kan, kalau bagi dunia international probably Amerika tuh dilihat sebagai negara yang memiliki orang-orang yang sangat individualis dan mungkin arogan, dan mungkin untuk beberapa konteks itu hal yang benar, tapi nggak juga sih, kayak nggak entirely. Jadi menurut aku ada beberapa momen yang aku witness yang menurutku itu mematahkan stigma tersebut. Kalau misalnya di Indonesia mungkin menurut aku karena masih sedikit aja sih wadah yang disediakan oleh negara, baik itu secara kebijakan dalam bentuk undang-undang atau kayak wadah-wadah yang didirikan untuk bisa empower people, especially disabled people, untuk berkarya. Dan kalau aku lihat di sana dari zamannya, kalau nggak salah dari zamannya John F. Kennedy aja, mereka tuh udah pass law yang ngebuat semua bangunan di Amerika itu harus accessible untuk orang-orang yang naik kursi roda. Dan walaupun itu terdengar cuma peraturan, tapi it really affects them a lot gitu loh. Kayak mereka jadi bisa mereka bisa mobilitas dengan lebih mudah, dan itu sangat membantu. Semua trotoar juga ada bantuan untuk yang penyandang tunanetra. Terus tuh, dan itu tuh nggak cuma jadinya kayak orang-orang tuh tetap bisa berkarya dan bisa tetap jadi luar biasa apapun kondisi mereka gitu loh, apapun kondisi fisiknya mereka. Jadi menurut aku itu juga salah satu hal yang mematahkan stigma kalau di sana tuh individualis gitu, karena apparently they care about a lot of people including disabled people gitu loh. Dan itu jadi ngebuat
orang-orang bisa menggali potensi diri mereka sampai semaksimal mungkin dan akhirnya bisa berkontribusi nggak cuma untuk dirinya sendiri tapi juga untuk komunitas dan sesamanya gitu. Terima kasih. Apakah bisa menjawab Oke. nih? Oh ya, makasih banget Kak. Jadi saya simpulin Sama nih, banget. saya bisa nyimpulin bahwa kita sebagai sebagai pelajar di sana, kita nggak usah terlalu menganggap stigma itu atau tidak usah terlalu concern ya terhadap stigma yang dibuat di masyarakat gitu. Benar nggak sih Kak? Yes. Karena kembali lagi ke kita juga sih. Dan itu sebenarnya semua juga just a matter of perspective gitu loh. Kalau menurut aku, kalau emang kita bisa menemukan sisi lain untuk melihat sesuatu, akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah kejadian gitu, dari sebuah situasi. Oke, aku sebelumnya mau bilang terima kasih ya ke Kaliana dan Kak Carol. Aku mau coba untuk simpulin atau rangkum beberapa hal yang aku dapetin dari perbincangan kita hari ini. Jadi, kalau menurut sumber kita yang kece-kece ini, itu sesuatu yang harus kita ikuti. Jadi harus pinter-pinter nih untuk memanfaatkan budaya yang ada atau budaya yang kita pegang. Jangan malah budayanya jadi bumerang negatif buat diri kita sendiri. Dan juga kalau misal kita ada di lingkungan yang baru, kita itu orang yang harus berbaur, kita yang harus catch up. Dan cara berbaur paling simple kalau menurut Kak Pascalia Evans itu dibawa asik aja dan nggak perlu terlalu dipikirin, kayak let it flow aja gitu. Dan walaupun kita ada di luar negeri, itu selalu ada hal yang bisa jadi sarana kita untuk memperkenalkan budaya kita ke orang-orang awam. Intinya, untuk menghindari konflik budaya itu tentang gimana kita harus selalu mencari keindahan dalam beragamnya perbedaan. Keren banget nggak gue? Always find beauty in diversity. Gitu. Itu sih yang bisa aku rangkum. Kasih sekali lagi kakak narasumber yang keren-keren. Oh iya, keren banget ya podcast kali ini ya Kak Carol jawabannya, dan Liana tuh memuaskan banget ya. Pastinya yang dengerin juga pastinya nyaman dong, santai nyaman gitu. Ya nggak sih teman-teman? Iya bener banget. Nah, Kita jadi makin banyak dapat insight lah. Betul banget, betul. Aku juga belajar banyak dari narasumber kita.